Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh sekali lagi kepada seluruh ustaz-ustazah yang masih berada di baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lantabur Kota Pagatalam, Al-Ustaz Haji Muhammad Nelson Thomas LC. Yang kami hormati seluruh pengurus pengawas yayasan yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan kepada seluruh wali murid yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak sekali diberinya nikmat, yakni berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah berbarakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah dan bapak ibu wali murid yang kami hormati, di sini kami akan membacakan susunan acara taklim wali murid Sekolah Islam Terpadu Lantabur Kota Pagatalam sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan nantinya akan kita buka secara sesama. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Sigit Winarso, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah TK, SD, SMP yang akan langsung diwakili oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Nelson Thomas LC. Dan yang selanjutnya ceramah agama yang akan langsung disampaikan oleh tamu agung kita Al-Mukarram Syekh Ahmad Mustafa As-Subahi, dan penerjemahnya Al-Ustaz Justin LC. Kemudian doa yang akan langsung dipimpin oleh Syekh Ahmad Mustafa As-Subahi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan serta membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Sigit Winarso, sarjana pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', lil kafirina laysa lahu dafi', minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi'idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha lagha nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min 'adabi rabbihim mushfiqun inna 'adaba rabbihim ghayru ma'mun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a
sebentar ya. Bapak-bapaknya minta tolong maju lagi Pak, nanti biar baru masuk langsung nyambung di belakang. Nah, di sub kedua nih. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Semoga baik yang membaca maupun kita semuanya yang mendengar mendapat pahala yang melibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Nelson Thomas LC pada yang terhormat di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi' ilmallah. Amma ba'd. Al-Mukarram Mursyid di Muassasah Al-Tabur wal Mudir di Mahadina Al-Tabur Kiai Haji Dedianto LCMA wal muhtaramun jami'ul asatis wal asatiza wa sahbil fadilah dihuduril kiram wa dhuyufina al-kiram Al-Syekh Ahmad Mustafa As-Subhi. Semoga Allah menjaga beliau dan kemudian dilapangkan dalam jalan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, ini kami terjemahkan ya, yang kita sama-sama muliakan pembina kita dan kemudian mudir pondok pesantren Kiai Haji Dedianto LCMA, dan yang kami hormati seluruh kepala sekolah baik TK, SD dan SMP, dan yang kami hormati seluruh tim kerja, guru, staf dan lain sebagainya baik TK, SD dan SMP, dan yang kami muliakan dan yang kita banggakan hadir di tengah kita yang membawa risalah agama yang menerangi dengan ilmunya untuk kecerdasan umat ini, yaitu Fadilah Syekh Ahmad. Beliau datang dari Mesir, Qahirah, min makanin ba'id Syekh, dan insyaallah beliau ada di sini dan bersama kita. Ya alhamdulillah kurang lebih 1 minggu, dan memang aktivitas pada beliau banyak di pesantren. Jadi Bapak Ibu ayah bunda sekalian, pesantren kita yang ada di Lumajang, dan memang beliau senantiasa ada menyempatkan waktunya datang ke yayasan kita dan kemudian menetap sebentar di pondok untuk mengajarkan ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillahnya kemarin juga sudah ada terlaksana kegiatan di sini, ya, pembekalan baik guru TK, SD dan SMP di TJDA, langsung bimbingan ilmu tajwid dan tahsin dalam bacaan Al-Quran, mu'allimah. Guru kita yang datang dari Mesir. Jadi ayah bunda sekalian, insya Allah dalam hal membekali ilmu Al-Qurannya, kita langsung dapat ijazah bukan dari Indonesia Tengah, tapi datang dari Timur Tengah. Dan insya Allah guru-guru kita terbekali dengan baik ilmu-ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya, baik TK,
baik SD, baik SMP maupun pondok pesantren. Ini kita sangat bersyukur ya, bersyukur. Kemudian kami pun senang melihat semangatnya anak-anak kita yang kita cintai, mengumpul hadrah, ya, masya Allah sudah sangat menghibur kita pagi ini dengan beberapa lagu dan qasidahnya, ya. Dan kita patut bersyukur juga karena anak kita bisa memaksimalkan skillnya dalam dunia berdakwah. Nah, kalau ada anak kita yang terlibat, support, dukung terus, ya. Kalau bisa nanti kegiatan ekskul yang lainnya, kayak di TK SD SMP ditambah dan memang membentuk karakter, ya. Menambah dalam dunia seninya. Dan insya Allah kita tidak berselisih, tidak bertentangan dengan dunia seni. Seni itu indah, apalagi dimaksud dalam dakwah, dan itu insya Allah bisa dilakukan oleh kita semua. Kalaulah kemudian kita tidak bisa berkhutbah, kalaulah kita tidak bisa menulis, kalaulah kemudian kita tidak mampu dalam hal yang lain, maka kita dukung, kita support anak keturunan kita berada di lembaga yang berbasis agama Islam. Itulah mungkin jadi jari buat kita semua. Ayah bunda sekalian yang kami hormati, yang telah menyempatkan hadir pagi, ya. Kalau di sini disebutnya akap-akap, ya. Pagi akap-akap, masya Allah, ya. Dan insya Allah keluar rumah sampai ke sini dan duduk mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh kita akan menjadi buah kebaikan bukan hanya buat diri kita, nanti buat tetangga, anak keturunan kita insya Allah. Dan kalau pentingnya kebaikan kita dapatkan pada hari ini akan menjadi wasilah kita dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan nikmat kepada kita semua hari ini, ya. Nikmat tersebut kita diberikan dapat menatap orang haram. Ini beliau datang dari Mesir, ya. Ini nikmat di mana mungkin ada yang tidak sehat tapi tidak sempat datang. Tapi kita Allah berikan nikmat sehat, nikmat sempat dan datang. Dan kita akan mendengarkan langsung nantinya mutiara hikmah, nasihat langsung dari guru kita, dan beliau datang dari Mesir, dan beliau juga Abdul Tariq Al-Ja'fari, dan beliau guru Al-Quran di sana. Kebanyakan anak-anak kita yang selesai di pondok pesantren yang kemarin berangkat ke Mesir dibawa bimbingan langsung Syekh Ahmad dalam masalah ilmu Al-Quran. Dan beliau juga membimbing anak kita yang di sana ke sini, juga membimbing kita baik wali murid, baik guru-gurunya, baik santri-santrinya. Jadi ini kita patut bersyukur ini. Dan iman ini mahal. Kenapa mahal? Kita sekali lagi dijumpai dengan orang yang menguasai ilmu. Kita duduk bersama orang yang soleh, orang yang senantiasa lidah dan lisannya membaca ayat Al-Quran, menuntun anak-anak keturunan kita. Dan pernah kami sampaikan, anak kita masa depan kita. Anak kita hari ini investasi terbaik buat masa depan kita. Kalau kita tuntun, kita bekali dengan ilmu agama, insya Allah kita pun nanti setelah hidup wafat, anak kita akan menjadi ladang sumber pahala buat kebaikan kita. Kemudian salawat dan salam kita junjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayah bunda, ibu sekalian, para asatidzah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya para kudus. Ya. Mungkinlah kita bukan ahli Al-Quran yang mungkin waktunya pada dan kemudian memegang Al-Quran itu di kala waktu maghrib atau menjelang subuh, terhitung sekali dalam sehari, maka perbanyak selawat. Mungkin kita tidak dapat dari syafaat Al-Quran, tapi kita dapat syafaat dari membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda sekalian, para hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah, ya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sebelumnya, ya, pada panitia, para asatidzah yang telah mempersiapkan acara kita hari ini, ya. Dan insyaallah kami yakin persiapan yang sudah dilakukan ini akan berjalan dengan optimal, berjalan dengan baik, dan semuanya akan mendapati keberkahan ilmu. Amin, Allahumma amin. Dan kita doakan yang terlibat baik kepala sekolah TK, SD, SMP, kemudian tim guru dan
dalam menyukseskan ini Allah berikan nikmat sehat, amin. Allah lapangkan rezekinya, amin. Allah berikan keberkahan dan keturunan dan keluarganya, amin. Allahumma amin. Dan tak kalah penting juga kami sampaikan ribuan terima kasih kami ucapkan pada seluruh para wali murid ya, ayah bunda yang kemudian telah terlibat dalam setiap proses apapun yang ada di dalam yayasan ini, terkhusus yang ada di dalam ruang lingkup sekolah baik TK, SD, SMP dalam mendukung pembangunan yang ada, terkhusus juga di sini ya kita mengembangkan masjid. Ya. Kalau ibu bunda melihat tangga sudah kita proses, insya Allah ke atas akan ada pengecoran tiang dan seterusnya. Dan ini semuanya kami lakukan sesuai amanah. Kalau ibu bunda sekalian melihat ada banner. Nah, ini yang dibutuhkan dan kemudian mungkin lewat sedekah anak-anak dan sebagainya programnya, dan itu amal sedekah yang dilakukan yang didukung penuh oleh kedua orang tuanya akan menjadi amal jariah sekarang dan seterusnya sampai kita wafat. Kata Nabi apa? Dari 3 yang kemudian akan senantiasa pahalanya terus mengalir adalah sedekah jariah. Jadi kita belajar, kita ajarkan anak kita bersedekah sehingga anak kita terbiasa dari sekarang bersedekah dan kemudian bekalnya baik itu mungkin nanti akan berefek dengan anak keturunan yang melihat orang tuanya rajin bersedekah, tapi juga berefek dengan akhiratnya. Apa dapat amal jariah. Dan ini insya Allah bagaimana doanya kita mengharapkan apapun yang ada di lembaga bawah yayasan ini berumur panjang sebagaimana doanya Pak Kiai kita. Ayah bunda sekalian, ya, informasi bahwa kita memang sudah mulai membuka penerimaan resmi. Jadi SPMB kita TK mulai November ini, SD mulai Desember, dan alhamdulillahnya SMP sudah penuh. Ustaz Aisyah, alhamdulillah SMP sudah penuh. Jadi Ustaz, anak kami SD-nya nak kemana? Insya Allah ada pondok pesantren yang di Lemah Tanjung, ya, dekat Tebet Besar. Nah, jadi di sana ada pondok pesantren kita, MTS dan MA. Jadi jangan berhati hati, ala penuh SCT. Insya Allah pesantren terima. Ya, jadi bunda, kalau tadi dibagi brosur, itu brosur pondok pesantren. Dan insya Allah di pesantren sekalipun kita basisnya menghafal Al-Quran. Dan yang banyak daripada yayasan kita, bapak-bapak kita, anak-anaknya lulusan pesantren, atau mungkin ada beberapa dari wali kita yang di baik SMP ataupun di SD, ada juga anaknya di pesantren. Dan insya Allah mereka dibekali dengan ilmu Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Jadi ya bunda jangan khawatir, kalau setelah SMP-nya penuh, insya Allah pesantren kita bisa untuk membimbing, membekali anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu saja yang bunda dari kami ya. Sekali lagi kami mengharapkan kita semua yang telah hadir pada saat ini benar-benar khusyuk dan kemudian mengambil istifadah, ambil ilmu dari Syekh Ahmad. Beliau datang dari tempat yang jauh dan kemudian duduk di tempat kita ini untuk berbagi maslahat dalam syiar agama, terkhususnya ilmu agama. Maka kata Nabi, Allah menginginkan seorang itu baik, maka Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Maka kita pastikan jangan sampai kita duduk termenung tidak mengambil istifadah. Fokus, kalau memang bawa pena catat, kalau ada catatan bukunya dirapikan sehingga bahwa ketika balik kita mengulang murojaah dan bisa kita amalkan. Dan ini akan menjadi wasilah kebaikan guru kita, kebaikan kita untuk maslahat anak dan keturunan kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya. Cukup sekian. Apabila ada silap kata mohon maaf, kalau kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Nelson Thomas Elsi atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita pindah ke acara berikutnya, marilah kita dengarkan secara seksama
penampilan hadroh di bawah binaan Ustadz Hendra dan Ustazah Emi Mardi kepada anak-anak di sini. Waktu sahar biadin al-halal istafa wa bi'ajunil alim bifadli
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا الإسلام Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi penampilan hadroh bahwa binaan Ustazah Epi Marwini dan Ustadz Hendra. Sedikit kami informasikan bahwasannya anak-anak hadroh ini berasal dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi ini merupakan program ekstrakurikuler juga di sekolah kita ya. Jadi ayah bunda, bagi anaknya yang sudah kelas 6 jangan takut tidak bisa melanjutkan hadrohnya ya, karena di SMP di pesantren masih ada hadroh ya. Jadi kepada anak-anak kelas 6 nanti kalau ingin melanjutkan bakatnya masuk lagi ke SMP atau ke pesantren hadroh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara inti yaitu ceramah agama yang akan langsung disampaikan oleh tamu agung kita Al-Mukarram Syekh Ahmad Mustafa As-Subhi dan penerjemahnya Al-Ustadz Jusmin Elsi. Sedikit kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian, di ceramah ini nanti mari kita dengarkan, kita simak, catat apa yang ingin atau yang perlu dicatatnya agar nanti ilmunya bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kepada Al-Mukarram di sana.
Terlebih dahulu kita mengenal siapa Syekh yang ada di depan kita ini, yang sangat kita muliakan. Nama asli beliau Syekh Ahmad Mustafa As-Suhi. Ahmad Mustafa Ahmad Ibrahim As-Suhi. Itu nama asli beliau. Kelahiran tanggal 30 Mei 1986, tepat pada tanggal 6 Ramadan 1406 Hijrah. Yang jelas seumur aku, tahu kan? Hanya ilmunya banyak dia. Terus tempat lahirnya di kota Zaitun, Kairo, Mesir. Status pernikahan sudah menikah dan memiliki 4. Kalau di sini gua ambilin dulu ini 4 putra, 4 putri, 3 putra, 3 putra dan 1 putri. Ya. Di antara nama anaknya ada Musa, ada Isa, ada Arwah, itu ada istrinya beliau di depan ibu. Nah itu Daud namanya, istri Musa. Ya, istri beliau. Saya terus selanjutnya pendidikan beliau meraih gelar LC dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Asy-Syarif pada tahun 2009. Terus yang selanjutnya menyelesaikan studi 5 tahun di institusi Qiraat Al-Quran Mesir. Belajar tentang ilmu qiraat, seputar tentang Al-Quran, dia belajarnya 5 tahun. Taruhlah kuliah atau sekolah tinggi. Meraih gelar diploma syariah Islamiyah dan Institut Tinggi Studi Islam dengan predikat Mumtaz pada tahun 2022. Predikat Mumtaz itu maksudnya terlalu bahasa keren. Terus selanjutnya meraih banyak penghargaan dalam berbagai ilmu keagamaan dan kitab-kitab klasik, terlebih dalam ilmu fikih dan qiraat, juga belajar langsung dengan imam-imam yang ahli dan terpercaya. Selanjutnya menyelesaikan kursus pelatihan di bidang pendidikan dan manajemen. Terus kegiatan ilmiah dan dakwah beliau. Pendiri dan direktur sekolah Al-Quran yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan qiraat di Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari di Mesir. Imam dan khatib pengganti di Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari. Imam di Masjid An-Nur Al-Muhammadi dalam sholat Maghrib dan Isya di Mesir. Cukup kata saya. Ya, mungkin masya Allah tawaduknya. Fadhal ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا أشكر الله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعم كثيرة حتى هيأ لنا أن نلتقي في هذا المسجد المبارك. Yang pertama
pertama setelah Syekh mengucapkan tahmid dan salawat, beliau mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini, pada pagi hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai. وشكرا جزيلا للشيخ ديانتو عبد الهادي عثمان على دعوته المباركة وعلى جميع المسؤولين عن هذا البرنامج حاج محمد نيلسون حفظه الله تبارك وتعالى وجميع الأساتذة والأساتذة الحاضرين والحاضرات. Tentunya Syekh sangat berterima kasih sekali kepada pembimbing kita atau ketua pembina yayasan kita, Kiai Haji Didiato LCMA, yang telah mengundang beliau untuk kedua kalinya di sini. Terus selanjutnya terima kasih yang bisa mewakili dari Kiai kita di sini hadir ketua yayasan kita yang kita cintai, yaitu Adinda Kiai Haji Muhammad Nelson LC, juga kepada seluruh pengurus yayasan, kepala sekolah dan semuanya. وأتوجه بالشكر الخاص لأولياء الأمور من الآباء والأمهات الذين هم السبب الأول في نجاح هذه المؤسسة. Yang paling utama adalah terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai wali murid, yang pada khususnya adalah yang bisa sabab yang pertama kali adanya keberhasilan di muassasah atau yayasan Lantawi ini. وأشكر جميع الأساتذة والأساتذة الذين يعملون في هذه المؤسسة بإخلاص لتعليم أبنائنا وطلابنا اللغة والآداب والعلوم الدينية والدنيوية. Juga terima kasih kepada Dewan Guru yang telah mendidik anak-anak dengan ikhlas, mendidik bagaimana bahasa Arab misalnya berbahasa, bagaimana sopan santun. Akhirnya anak-anak kita menjadi anak yang baik, yang saleh dan salehah, insyaallah. وأخيرا أتوجه بالشكر لفرقة الحاضرة المباركة الذين أمتعونا بالمدائح النبوية والإنشاد الديني الرائع والجميل. Yang selanjutnya yang ketiga adalah terima kasih, Masya Allah, adik-adik dari SD Lantabur menghibur kita semua dengan insyad ad-dini atau dengan hadrahnya, yang kata saya memuji adik-adik, Masya Allah, hadrahnya luar biasa, suaranya bagus-bagus, terus rendangannya juga semangat. ثم أما بعد. Kemudian setelah itu أنا لا أتكلم كثيرا. Saya sebenarnya tidak ingin berbicara banyak kepada kita semua. لكن أنا سأعلق على الحديث النبوي الشريف الذي قاله حاج محمد نيلسون. Akan tetapi saya akan menjelaskan berkenaan tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Nelson. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa hadis yang disampaikan oleh ketua yayasan kita tadi? Hadis berkenaan tentang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kaitannya tentang apabila meninggalnya anak Adam, ada 3 perkara yang bisa dia bawa setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. أنا من الآباء مثلكم عندي 4 من الأبناء. Aku nih seragi nggak ibu sekalian, bapak sekalian, seragi masuknya di sini wali murid pula atau bapak pula. أبنائي في الدراسة في المراحل العمرية المختلفة. Anak-anak pula belajar di di sekolah atau di kelas
kelas yang berbeda, beda-beda kelas. وأنتم تعرفون أنه لا يحب أحد أن أحدا آخر يكون أفضل منه إلا ابنه. Apa namanya itu, kita sebagai orang tua memiliki pendapat atau apa namanya itu, bahwasannya yang terbaik itu adalah anak kita. Wajar itu sebagai kedua orang tua. يعني أنا أحب أن أكون أحسن من جسمي وأحسن من نفسي وأحسن من الجميع، لكن أحب أن ابني داود يكون أحسن مني. Kita sebagai orang tua menganggap anak-anak kita suatu kebaikan, dan kita suatu saat nanti ingin bercita-cita bahwasanya, misalnya kata Syekh tadi, misalnya kan, ini ada anakku, yang aku harapkan dari anakku adalah lebih baik daripada aku. Bapak maju sekarang. Ada lagi ya? Iya. Jadi, Maaf ya. tadi sama pisang nih. نحن لو نحن نقدم لأبنائنا الطعام والشراب والدواء عند الحاجة والمرض واللباس، هذا أمر عادي. Kalau misalnya kita ada perhatian terhadap anak kita apa namanya itu, memberi dia makan, memberi dia pendidikan, obat, dan lain sebagainya, ini adalah suatu kebiasaan bagi kita semua. كل الأمم تصنع هذا، المسلم وغير المسلم، العرب والعجم، الشرق والغرب يصنع هذا، يقدم الطعام والشراب والرعاية لابنه فقط. Seluruh kedua orang tua, ya, dari berbagai siapapun itu, dari berbagai negara, siapapun itu orangnya, pasti memiliki perhatian tersendiri terhadap anak-anaknya. الفرق بين المسلم وغير المسلم Al-farq baik perbedaan orang muslim dan orang yang di luar muslim, أن المسلم يعتبر أن ابنه هذا هو طريق إلى رضوان الله والجنة. bagi kita seorang muslim, hadirin sekalian, adalah anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan amanah itu, tujuannya adalah meniti jalan menuju surga. لو أنا لست صالح منذ الصغر أحاول أن ولدي يكون صالحا من الصغر. Mungkin kita beranggapan, misalnya saya ini bukan bapak yang saleh, tapi harapannya mudah-mudahan anakku menjadi anak yang saleh dan salehah. لو أنا لم أحفظ القرآن جيدا ولم أتعلم قراءته قراءة صحيحة، أنا أحاول أن ولدي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن قراءة صحيحة. Misalnya saya ini belum hafal Al-Quran, saya mengharap betul kepada anak-anak saya bisa hafal Al-Quran dengan baik dan benar. الرسول نحن قد كبرنا والحياة ستنتهي قطعا. Yang jelas kita merasa bahwasanya dalam kehidupan ini dengan adanya anak itu adalah amanah dari kita, dan kehidupan itu tidak akan selamanya abadi. حياتنا ستنتهي. Hidup kita akan berakhir. ما الذي سينفعنا؟ Apa yang bisa memberikan manfaat kepada kita? ثلاثة أشياء. Ada 3 macam. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. Apabila sudah meninggal anak Adam, malam mati anak Adam, ada 3 perkara yang pacak kita andalkan. Yang pertama, sedekah jariah. صدقة جارية يعني أنت تخرج مليار جنيه حتى تبني مسجد، ونحن لا نستطيع هذا. Ya. Apa namanya itu, sedekah jariah itu misalnya kita kegalanya menjual duit semiliar bisa satu masjid, belum tentu kita pacak yang macam itu kan. ونحن لا نستطيع هذا. Kita tidak bisa melakukan yang contoh seperti ini. الإنسان يبني مسجد أو يبني مؤسسة، نحن لا نستطيع. فاتنا هذا الأمر. Apa namanya itu, manusia misalnya membangun masjid, ya, dengan mablag atau dengan
memiliki harta seperti itu, mungkin kita tidak bisa melakukannya. ثانيا Yang selanjutnya, علم ينتفع به. ilmu yang bermanfaat. نحن لسنا من العلماء ولم نكتب الكتب التي ينتفع بها الناس بعد انتقالهم. Kita juga tidak bisa membaca ilmu misalnya apa yang bisa disampaikan oleh orang lain, tapi kita insya Allah bisa belajar yang terbaik apa yang disampaikan oleh orang lain. إذا نحن عندنا الصدقة الجارية لا نستطيع نبني مؤسسة أو معهد أو مسجد أو مستشفى. العلم نحن لسنا من العلماء الذين يصنعون الكتب للناس. Jadi ketika kita misalnya bersedekah jariah mau buat sebuah yayasan yang besar misalnya kan, kita nggak bisa. Terus selanjutnya ilmu yang bermanfaat sesuai dengan hadis tadi, mungkin kita juga tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain misalnya. الثالثة Yang ketiga, لابد أن نمسك بها جيدا. kita harus memiliki pendirian yang baik. وهي أن يكون لنا ولد صالح يدعو لنا بعد انتقاله. Apa itu? Kita harus memiliki komitmen bahwasannya kita memiliki anak yang saleh yang mendoakan kita. يعني أنك توفر كل الظروف وتيسر كل الأمور حتى يكون ولدك ولدا صالحا من أهل الإيمان. Yang jelas kita semua, Bapak Ibu sekalian, ada usaha apapun keadaannya, seperti apapun situasi kondisinya, bagaimana caranya menjadikan anak kita sebagai amanah dari Allah itu menjadi anak yang saleh dan salehah. طيب كلنا يتمنى أن يكون ولده من الصالحين ومن أهل القرآن الكريم. Kita semua bercita-cita bahwasannya anak kita ingin menjadi anak yang saleh dan menjadi ahli Al-Quran. ما الطريق إلى هذا الأمر؟ كيف؟ Bagaimana caranya untuk menuju keinginan kita menjadi agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah tersebut? أولا الدعاء له، فإن دعاء الوالدين مستجاب لولدهما. Yang pertama, caranya Bapak Ibu supaya anak kita menjadi anak yang saleh salehah, doakan anak-anak kita tersebut. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يدعو أن يكون ولده سبب لسعادته في الدنيا والآخرة. Sebagaimana kita sering berdoa atau ada doa yang mengatakan dalam sebuah ayat Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan suami yang saleh, istri yang salehah, dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. أولا أن ندعو الله له. Yang pertama, caranya seperti apa? Terhadap amanah dari Allah anak-anak kita mendoakannya. ثانيا أن نكون قدوة صالحة له. Yang kedua, menjadi qudwah yang baik, contoh yang baik untuk mereka. قبل أن أقول له كن من الصالحين كن من الصادقين لابد أن يراني أنا صادق أصلي أقرأ القرآن، فإذا رآني تعلم قبل أن يسمعني. Labudda atau harus bagi kita ini, misalnya menyuruh anak kita untuk menjadi orang yang jujur, menyuruh anak kita menjadi ahli sholat. Itu tuh mohon maaf Bapak Ibu, maksud dari saya ini nggak nyadar aku ini termasuk jujur bukan, aku ini termasuk juga ahli sholat aku bukan. إذا أولا الدعاء، ثانيا القدوة الحسنة. Sekali lagi, yang pertama adalah mendoakan anak kita, yang kedua adalah suri tauladan yang baik dari kita selaku orang tua. ثالثا تربيته. Yang kedua adalah mendidiknya. Yang ketiga adalah mendidiknya. ما معنى التربية؟ Apa yang dimaksud dengan pendidikan di sini? قديما كانت التربية بالكلام، يا ولد
اصنع هكذا يا ولد اصنع هكذا وكان الأبناء يستجيبون. Kalau dulu jima-jima kita bagi, tahu kan? Kemana cara kita mendidik? Nyerang, ngicet, nak, lah, ini nak, ini. Apalagi matematika sambil bulat macam itu kan harus nurut. Ya akhirnya anak tadi jadi nurut. لكن هذا الزمان الأبناء تغيرت أحوالهم، ليسوا كمثل الآباء والأمهات القدامى، لا يناسبهم افعل ولا تفعل. Ya. Apa namanya? Akan tetapi sekarang zaman sudah canggih. Mereka pula anak-anak kita sudah canggih pula, masya Allah kan. Cara mendidiknya pula berbeda. Dia cukup apa namanya itu dia boleh lo ini, jangan bicara itu segala macam. Tetapi selanjutnya. هذا الزمان لا يناسبه افعل ولا تفعل، يناسبه المصاحبة، يكون بينك وبين ولدك مصاحبة، ليس أنت الأب وهو الابن، لابد أن تنزل حتى تكون صاحبا له. Masya Allah. Sekarang kata Syekh ini bagaimana apa namanya itu taujih terhadap mendidik anak. Katanya sekarang anak kita berbeda dengan anak terdahulu. Bagaimana caranya bersahabat dengan anak-anak tersebut? Bagaimana bersahabat? Derajat level kita sebagai ayah itu bukan ngajong saja, hanya turun dikit levelnya tuh. Diajak dari hati ke hati gitu loh. الطالب الصغير الابن الصغير لا يسمع كلام الآباء الكبار، إنما يسمع كلام صديقه. Contoh anak kecil yang macam ini, tahu kan? Dia itu biasanya galak ngane itu sesama dia. Kamu ngane yang di besar tuh minta dia ngane kan macam itu. Tahu kan? Apalagi yang mendidik guru sana tadi dia ulang. صديقه هذا من الممكن أن يكون جيد ومن الممكن أن يكون سيء. Sesama teman mereka mungkin ada temannya yang baik, ada yang tidak baik. فالأحسن أن تكون أنت صاحبا وصديقا لولدك. Yang lebih baik adalah orang tuanya menjadi bestie bagi anaknya. حتى إذا حصلت له أي مشكلة أو حصل له أي أمر، أول من يتكلم معه أبوه أو أمه. Jadi pendekatan kita terhadap anak tersebut adalah yang lebih baik itu yang bertanya tentang masalah anaknya itu adalah ibunya atau bapaknya. Kalau udah di lain itu maksudnya. تعرفون سيدنا يوسف أو نبي يوسف؟ Bapak Ibu tahu Nabi Yusuf? يوسف الابن 11 من أبناء يعقوب، يعني يعقوب كبير ويوسف صغير. Nabi Yusuf itu adalah seorang anak dari bapaknya yang Yakub. Bapaknya adalah Yakub. Yusuf termasuk anak yang paling kecil. سيدنا يعقوب عنده 12 ولد. Ya, Nabi Yakub ada 12 anaknya. نبي يوسف نمر 11. Nabi Yusuf nomor 11. فهو صغير وأبوه يعقوب كبير جدا. Yusuf itu secara apa namanya gesturnya namanya kecil, Yakub besarnya. لكن نبي يعقوب كان عنده مصاحبة لكل أبنائه، وعنده مصاحبة لابنه يوسف. Ya, akan tetapi Nabi Yakub masya Allah sangat bersahabat dengan anak-anaknya. Terlebih lagi kepada Nabi Yusuf. نبي يوسف ينام، Nabi Yusuf sedang tidur, يرى رؤيا، kemudian dia bermimpi, ثم يستيقظ. kemudian dia jaga. يتكلم مع من؟ Dia berbicara bersama siapa? يتكلم مع صاحبه. Dia berbicara kepada saudaranya. صاحبه الذي بينه وبينه علاقة ومحبة وتواصل. Itu Nabi Yusuf itu masya Allah sangat care sekali kepada saudaranya. Sering bermuamalah, intinya curhatnya dan begadang. من هذا؟ Siapa ini? يعقوب. Yakub. قال الله تبارك وتعالى إذ قال يوسف لأبيه
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صحيح يا شيخ علي؟ صحيح. شيخ حافظ القرآن. Masya Allah. Sebagaimana bukti kedekatan seorang anak terhadap ayahnya, ya, Yusuf dan Yakub, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kaitannya tentang mimpi, bahwasanya Yusuf di dalam mimpinya bertemu dengan ahada asyara kaukaba, 11 bintang. 11 bintang. المهم أن سيدنا يوسف أول شيء يحصل له مباشرة يتكلم مع أبيه، بينهما علاقة. أبوه سيخبره بالنصيحة الصحيحة والكلمة الصادقة، لكن لو يتكلم مع صديقه ربما يكون صديقا سيء ويخبره بالخطأ. Yang terpenting adalah apa yang bisa kita berkesimpulan atau keberadaan dari Nabi Yusuf sebagai anak, terus Yakub sebagai bapak, bahwasannya ketika dia melihat 11 bintang dalam mimpinya itu langsung dicurhatkan kepada ayahnya Yakub, ya kan? Dia langsung menceritakan kepada ayahnya Yakub. Kemudian ayahnya Yakub memberikan nasihat terbaik untuk Nabi Yusuf. إذن أولا الدعاء له. Jadi intinya tadi yang pertama adalah doa untuk anak-anak kita. ثانيا القدوة الحسنة. Yang kedua adalah suri tauladan baik untuk anak-anak kita. ثالثا المصاحبة. Yang ketiga adalah care atau bersahabat dengan anak-anak kita. رابعا Yang keempat المشاورة. musyawarah. يعني تتكلم معهم ليس من الفوق وهو في تحت اسمع الكلام، لا تتكلم معه بالمشاورة. Ya, dicoba adalah saya tadi yang keempat adalah musyawarah, bukan misalnya kita dengi menyelonggok, ketik ke bang mana itu. Ya, itu. يعني مثال لو كان ولدك يحتاج أن يشتري شيئا غاليا وأنت ليس لك المال، Bisa ada anak kita yang minta membeli sesuatu dan sesuatu itu harganya mahal dan pas nggak kita dia wewe. لا تقول له لا وتقهره. Ya, jangan kecil karena dia belanja saja, apalagi menghargai mencaci maki dia. هذا سيجعله ضعيف الشخصية. Nah, ini akan menjadikan dia lemah karakter yang menghadapi dunia macam itu. لكن الأحسن أن تعلمه يا زلمة نحن عندنا هذا المال ونحتاج نشتري هذا وهذا وهذا، ما رأيك؟ هو سيختار ويتكلم ويتعلم حتى يكون عنده الإدارة والتعليم في هذه الحياة. Masya Allah. Maka tetapi berbicara dengan anak itu dengan lembut. Misalnya ini ada rega barang ini berapa ini kan itu kan. Itu apa itu syarat amanah beginian, dengan perkataannya sebaik-baiknya. Karena itu dipilihkan dan diarahkan. ونأخذ مثالا من الأنبياء من القرآن أيضا. Kita ambil contoh misalnya di dalam Al-Quran dan para nabi seperti apa yang mendidik anak. أو نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Tahu Nabi Ibrahim Bapak Ibu? نبي إبراهيم عنده ابن اسمه إسماعيل. Nabi Ibrahim ada anaknya namanya Ismail. وهذا إسماعيل جاء على الكبر، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني ابنه جاء وإبراهيم كبير. Ya, datang kepada ayahnya Ismail itu sudah besar. إسماعيل صغير وسيدنا إبراهيم كبير. Iya, Ismail itu kalau adalah anaknya kecil dan bapaknya besar. سيدنا إبراهيم ينام ويرى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. Sayyidina Ibrahim itu sedang tidur, kemudian dia bermimpi. Setelah mimpinya tersebut ada suatu kebenaran.
سيدنا إبراهيم Sayyidina Ibrahim رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل. dia melihat di dalam mimpinya Sayyidina Ibrahim bahwasanya dia menyembelih anaknya. وهذه الرؤيا وحي من الله وحق ولا بد أن تنفذ. هذا أمر من الله لا بد أن يطبق. Mimpi Nabi Ibrahim tersebut adalah mimpi yang benar yang harus dilakukan kaitannya pemilihan terhadap anaknya. ماذا صنع سيدنا إبراهيم؟ Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim? يعني هل هو يستيقظ من النوم؟ Apakah dia bangun dari tidur misalnya? يستيقظ من النوم Iya, bangun dari tidur. ويأتي بإسماعيل. Kemudian datang kepada Ismail. عشان Sini kamu. عمال بيساوي. Bisa membunuh kamu. Apakah datang seperti itu? لم يصنع هذا. Dia tidak melakukan yang macam itu. إنما صنع المشاورة. Akan tetapi dia melakukan niatnya seperti apa? Musyawarah terhadap anak. الله تعالى يقول Allah SWT berfirman, فلما بلغ معه السعي يعني لما كبر سيدنا إسماعيل قليلا وصار يمشي مع أبيه. ya, sebelum dia beranjak dewasa, dia selalu berteman berjalan dengan ayahnya. ولما بلغ معه السعي قال يا بني Wahai anakku, إني أرى في المنام أني أذبحك. sungguhnya saya melihatmu di dalam tidurku, bermimpi bahwasanya saya menyembelihmu. فانظر ماذا ترى ما رأيك. Fansur, maka apa pendapatmu wahai anakku? هذه المشاورة يعني لا يجبره على العمل إجبارا إنما يشاوره ويطلب رأيه يكلمه كأنه رجل كبير له عقل كامل. Iya, apa namanya itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut, setelah diceritakan mimpi tersebut, habis itu dengan musyawarah, bukan dengan keangkuhan beliau, bukan dengan kediktatoran Ibrahim, bukan yang dicontohnya setan melihat bukan macam itu. ماذا كانت النتيجة؟ Apa yang bisa diambil kesimpulan? هذا الشاب الصغير Ini apa namanya anak yang kecil يعلم أن أبوه رسول الله mengetahui bahwasanya bapaknya adalah utusan Allah. ويعلم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله وحق لا بد أن ينفذ. Dia juga memahami Nabi Ismail itu bahwasanya bapaknya adalah Rasulullah, ya kan? Terus yang disampaikan oleh bapaknya tersebut adalah suatu kebenaran yang harus dilakukan. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kemudian Nabi Ismail berkata, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Satajiduni, insyaallah kamu akan mendapatiku insyaallah dengan izin Allah minal aminin, termasuk orang-orang yang minas sabirin, orang-orang yang sabar. إذن Jadi التربية التي تربينا نحن عليها الآباء والأمهات لا تناسب هذا الوقت. هذا جيل AI ده لا يناسبه هذا. Jadi pendidikan dibagi dulu pacak dipraktekkan nanti. Di zaman AI mainan tahu. لا يناسبه إلا هذا المصاحبة والمشاورة والمكالمة في هذا الزمان. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, masya Allah, ya kan, yang lebih baik bagaimana cara mendidik anak adalah musyawarah dan care, jadikan anak itu sebagai bestie, curhat dari hati ke hati. خامسا Yang kelima, أخيرا الأول dan ini adalah yang terakhir. الأول الدعاء له. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Doa. الثانيا القدوة الحسنة. Yang kedua adalah suri tauladan. ثالثا المصاحبة والتواصل معه. Yang ketiga adalah bersahabat, ada hubungan yang erat dengannya. رابعا عدم الجبر والدكتاتورية بل المشاورة والمحادثة. لا يجبره إنما يشاوره.
Yang keempat adalah musyawarah. Tidak boleh diktator terhadap anak-anak kita. Yang merasa dia orang yang paling benar, itu maksudnya. Dan maksud selanjutnya Bapak Ibu tahulah. خامسا وأخيرا Dan yang kelima dan ini terakhir dari Syekhuna, المراقبة المهذبة. al-muraqabah, pendekatan kita terhadap Allah atau sopan santun kita terhadap Allah SWT. مراقبتك لابنك. Oh ya, pendekatan kita terhadap anak-anak kita. مراقبة لابنك مع الأدب. Ya. Pendekatan terhadap anak kita diiringi dengan adab atau akhlak. يعني أنت تراقبه من غير أن تتعدى على خصوصياته. Apa namanya itu kita dekat dengannya, bergaul dengannya, tidak merendahkannya. يعني لا تدخل عليه في مكانه، لا تفتش في ثيابه، لا تفتش في حقيبته إلا بإذنه. مراقبة مع الأدب. المراقبة المهذبة. Oh ya, ada pendekatan terhadap anak dengan tidak mengekannya, ya kan, menjaga privasinya misalnya kan, bukan asal buka tasnya, itu kan ke privasinya kemana, tapi dengan cara-cara yang terbaik itu. مثال Contoh, ابنك له هاتف. ada misalnya anak kita ada HP, ما اسم هذا؟ apa namanya? Nama barangnya apa namanya? HP. لا، العلماء يسمون هذا الدجال. هذا الدجال الذي يفسد الناس. نعم. Nah, apa namanya itu? Ruang nama ini tadi? Dajjal ini yang pada merusak manusia. HP-nya. صحيح؟ Benar? Ya? المهم هذا مع ولدك. Ya. Ini kan ya jelas ada dengan anak kita kan? لا تأخذ منه وتفتح وتبحث وتنظر. هذا خطأ. Bukan caranya bila ada anak HP tadi pengennya sampai kalah. Ini itu saja. ولا تتركه يفعل ما يشاء. Dan jangan kita tinggalkan, akhirnya dia melakukan apa saja yang dia inginkan dengan HP-nya. نكون في الوسط. Kita harus berada di pertengahan. ما معنى نكون في الوسط؟ Harus ada apa namanya itu sifat fleksibel. هذا له باسورد مغلق. Ya, misalnya ada password yang tahu keluar PIN-nya kan. لابد أن تخبرني به. Ya, harus kita memberikan dia tadi harus memberikan kabar kepada ayahnya, بابا أو إبي. bapak atau ibunya. Tentang PIN kan. وبابا لا يفتح ويفتش ويقرأ. لا. Ya, boleh ngina-ngina HP bapak teh. Atau ibunya atau bapakmu jangan ngina isi HP. لكن استعمل هذا أمام الناس. Ya. لا تدخل به في الواقع. Ya, apa namanya itu pakai ini di kebanyakan orang, jangan di belakang. إذا لا تقتحم عليه خصوصيته ولا تتركه من غير مراقبة. المطلوب المراقبة المهذبة. تراقبه بأدب من دون اقتحام الخصوصية ومن دون تركه منفرد. Iya, yang jelas kata Syekh ini adalah mendidik anak itu sampai mempermalukannya, ya kan, kaitannya dengan privasinya tadi. Akan tetapi dengan adab sopan santun terhadap anak kita, mereka juga punya privasi yang harus kita jaga. إذا هذه الخمسة. Ini yang kelima. وبقي واحد فقط Ada selanjutnya dari Syekh, حتى تكون التربية مكتملة. sehingga pendidikan terhadap anak itu menjadi sempurna. هذا السادس والأخير. Ini adalah yang keenam dan yang terakhir. مسؤول التربية. Masuk lantabun. Jawabannya adalah masuk lantabun. حتى يتعلم الأدب من الأساتذة والأساتذة والعلماء والقرآن واللغة والعلوم. Hingga mereka belajar tentang adab, sopan santun, ya kan, belajar ilmu agama, ya. Terus belajar tentang ilmu yang lainnya. وصلى الله وسلم وبارك على
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan dengan Syekh telah memberikan rumus itu kepada kita semua supaya anak kita menjadi anak yang saleh-salehah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian kepada Syekh, curhat dong Mak. Curhat dong Syekh. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami selaku wali murid pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saya dan jajarannya. Selanjutnya dengan pokok bahasan yang sudah disampaikan oleh Syekh tadi, kami sangat berterima kasih dan kami memiliki pandangan tersendiri tentang ilmu parenting ketika ilmu cara mendidik anak-anak. Namun kami memiliki catatan tersendiri yang mungkin belum kami terima dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita menyamakan persepsi terhadap pasangan kita selaku ayah atau ibu terhadap kita. Jika dalam mendidik anak itu sedikit berbeda, misalkan, kurangi main HP, seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Kita ngajak mendekat godai, ama kita istri kita ada nekalan. Ini efeknya sangat-sangat berpengaruh terhadap pembunuhan karakter seorang ayahku. Dan sebaliknya juga demikian. Aku ibu menjual duit 500 rupiah kalau 5.000. Nah 10.000. Jangan dihabisin. Artinya kan kami laki-laki ini membunuh karakter ibu. Sebaliknya demikian. Kami kasih gambaran dan contoh satu lagi. Udah gimana? Tengok apa? Hujan-hujan nih kan. Kata dulu hujan leger mah, hujan. Nah kira-kira selanjutnya udah boleh belajar. Udah kan dulu udah. Nah, bagaimana trik atau tips sebagai orang tua atau sebagai ayah atau justru sebagai ibu untuk menyamakan persepsi itu agar anak kita tersebut tidak memiliki kecenderungan terlalu baik ayah ini terlalu sayang dengan aku atau justru sebaliknya ibu ini yang terlalu lebih sayang dengan aku hingga mereka memiliki pandangan iyalah ibu daripada ayah ini bagi aku atau justru sebaliknya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-abu labud. Keluar sini. الأصل أن الأب والأم يشترك في نجاح الابن، ليس يشترك في منازعات. Ya, yang jelas bapak dan ibu itu harus ada kesepakatan untuk keberhasilan terhadap mendidik anak. Bukan sampai ada perpecahan pendapat tadi, akhirnya anak tadi tidak berhasil mendapatkan nasihat-nasihat terbaik dari orang tua. يعني الأب والأم يتفقان على تربية الصحيحة للولد. Antara ibu dan bapak harus sepakat. Jangan sampai yang dicontohkan tadi, misalkan antara bapak dan ibu untuk mendidik anaknya yang benar. مثال لو هو يريد 500 ريال. Misal, kalau misalnya dia galak 500 rupiah misalnya kan, والأب يقول لا. kalau misalnya ayahnya mengatakan boleh, الأم تتفق مع الأب وتقول له انتظر تعال نحن سنطلب من الأب إجابة بس وهو سيوافق ثم تأخذ الولد بابا بالله ممكن تعطينا دولار
tadi ini dari itu 200 gitu. Jangan misalnya perbedaan udah nggak boleh 500 itu 1000 bayar. ترجمة صحيحة ولا لا؟ صلوا على سيدنا محمد. ابني يريد مني 500. Anak saya menginginkan 500 rupiah. أنا قلت له لا. Kata bapaknya tidak boleh. وقلت لأمي قولي له يطلب مني بالأدب 200 فقط. Tolong terus bapak tadi ngecek ibu rumahnya juga bayar 200 nanti. فجاء هو وأمه إلي. Ya, datang ibunya terhadap tadi ke abinya. من فضلك ممكن تعطيني 200 روبية؟ Mungkin dia aku dia 200. فأنا قلت نعم تفضل 200 وخذ 300 لأجل أنت مؤدب وتسمع الكلام. Iya. Habis itu dia 200 karena tadi ada dia kan dia perlu 300. Akhirnya dimarah 500. ما الفرق بين الأول والثاني؟ Apa perbedaannya? الأدب، تعليم الأدب. Ta'lim al-adab. وبعدين أنا أخبرك شيئا. Saya akan memberimu suatu في المثال في المثال الأول سيدنا يوسف. yang contoh yang pertama adalah pada Nabi Yusuf. وفي المثال الثاني سيدنا إسماعيل. Contoh yang kedua pada Nabi Ismail. سيدنا يوسف ذهب إلى أبيه أو أمه. Sayyidina Yusuf itu datang ke bapaknya atau ibunya? Ke bapaknya. وسيدنا إسماعيل Dan Sayyidina Ismail. Siapa? Ke bapak. إذا الأبناء والبنات لابد من مصاحبة الآباء والأمهات. Jadi anak itu harus bersahabat dengan bapak dan ibunya. لكن تكون المصاحبة أقوى بين البنت وأمها وبين الابن وأبيه. Ya, harus lebih kuat seorang bapak bersahabat dengan anaknya, ya kan? Ibu juga seperti itu, anak juga seperti itu terhadap kedua orang tua. ولابد أن يكون هناك اتفاق بين الأب والأم في نجاح تربية الولد وليس تنازع. Ya, jangan sampai ada perbedaan dalam antara ibu dan bapak untuk keberhasilan mendidik anak. Harus ada kesepakatan. حتى لو يوجد نزاع يكون في الخارج بعيدا عن تربية الأبناء. Jangan sampai ada di luar sana misalnya antara ibu dan anaknya misalnya kan ada perbedaan. Atau ngicik-ngicik ke bapak misalnya di belakang. Ada pertanyaan selanjutnya? Baik, maaf ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir berkaitan dengan pembahasan yang sudah ditanyakan. Nah sekarang begini, kalau tadi kan ibu-ibunya, sekarang bapak-bapaknya seperti ini. Terkadang ya, mungkin di sini banyak ustazah-ustazahnya ya, tetapi ada pemahaman agama di pihak suami. Contohnya misalkan saya sendiri atau saya jauh-jauh. Terkadang ya kurangnya pemahaman agama. Jadi ketika mendidik anak itu, kalau saya pribadi pinginnya prioritasnya tuh ke agama kan, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tetapi terkadang di pihak suami pinginnya lebih ke dunia. Jadi kan sedangkan kalau yang ustazah mungkin ada riko sebagainya, sedangkan ayahnya tidak gitu ya. Nah jadi itu kan ada dampak buruk terhadap perkembangan anak. Jadi apa sih dampak-dampak yang lain ketika kalau sebagai perempuan kita kan harus nurut kepada suami, sedangkan perempuan itu kan lebih lemah dibanding laki-laki. Jadi keputusan kan harus lebih banyak dari laki-laki itu sendiri. Nah seperti itu dampak-dampak buruknya. Karena tidak semua yang tidak tergabung di dalam misal kajian-kajian
seluruh orang-orang Islam. ولا يوجد معهد أو مدرسة يعلم علوم الدين فقط، لابد يعلم علوم الدين ويعلم علوم الدنيا، لأن علوم الدنيا تنفع علوم الدين. Namanya itu jangan sampai kita mendapatkan suatu muasasah atau madrasah atau sekolah itu hanya mengajarkan ilmu agama saja atau ilmu yang umum saja. Harus dua-duanya harus diajarkan. هذا المسجد من الذي يبنيه هكذا وهذا مكبر الصوت وهذه الأدوات كلها من علوم الدنيا، لابد أن نجمع بين علوم الدنيا وعلوم الدين. Ya, masjid ini misalnya ada kaitannya memang dengan agama, ada kaitannya dengan dunia, butuh yang namanya seorang arsitek misalkan seperti itu. لا يمكن أن كلنا نكون العلماء والكيان، مش ممكن. Jangan sampai yang memahami agama itu hanya para ulama. لابد أن يكون عندنا الكيان والمهندس والطبيب والدكتور والمزارع والصانع والزارع، لابد أن يكون عندنا كل الأصناف. Ya, harus saling bersinergi apapun latar belakangnya. لكن القرآن أساسي في كل هذا. Al-Quran adalah ajaran yang inti apapun latar belakang seseorang itu. هذا طبيب. Ini contohnya ini adalah dokter. لابد أن يفهم القرآن ويعرف القراءة الصحيحة له ويتعلم أمور دينه. Contohnya ini ada dokter, ya kan? Itu kan apa namanya latar belakangnya umum kalau menurut kita kan. Nah menurut agama itu tahu kan seorang dokter pula harus paham bagaimana cara baca Al-Quran yang baik, ya kan? Bagaimana misalnya paham tentang inti-inti agama. وهكذا الطبيب والمهندس والمحامي والقاضي وكل الأعمال لابد أن يكون فيها علوم الدين الأصيلة والقرآن. Apapun latar belakangnya, nah misalnya insinyur, nah seorang petani kah, nah ASN kah, walaupun di ASN kan asli sebenarnya, ya kan? Terus PNS, apapun latar belakang dia, pada dasarnya dia harus paham agama, itulah ajaran Islam. لو كان الطبيب ليست عنده علوم الدين Kalau misalnya seorang dokter tidak paham ilmu agama, سيكون من التجار، سيكون طبيب تاجر. apa yang terjadi sama dokter yang paham agama? Nyala dia dikit-dikit, mana sen berapa, sen sekian, سيكون طبيبا تاجرا. ليس المهم عنده شفاء الناس وعلاجهم، انما مهم عنده المال، لان ليس عنده ادب الدين وتعاليم الاسلام. Kata saya itu maaf kalau misalnya dokter bisa paham, ya kan? Kalau dokter yang dipahami agama dia punya adat dan akhlak. Ujung-ujungnya polos. Ini fulus manfus. Jadi itu berarti maksudnya adalah ustazah sampai kesimpulan DWA, ya kan? Ya seorang suami ya harus ada kesepakatan baca diajarkan. علوم الدنيا مهمة، Ya ilmu dunia penting. لكن ستنتهي هنا. Tetapi cukup di dunia baik. علوم الدين مهمة ستنفع هنا وتنفع في الآخرة. Ilmu agama itu yang lebih penting, bermanfaat di dunia, lebih lagi di akhirat. وعندنا شيء خطأ. Ada di kita ini suatu kesalahan. ما هو؟ Apa? أننا نظن أن القرآن والعلم الديني فقط للطلاب وفي المعهد. Ada pandangan di akhir zaman ini adalah pandangan yang salah, bahwasanya perkara agama itu harus dipahami oleh ustaz dan ustazah baik atau ibu-ibu yang ada di pondok seperti itu. القرآن لكل المسلمين. Al-Quran itu untuk semua orang-orang Islam, muslimin dan muslimat. مرة أنا أسأل رجل أقول له يعني يقول ابنه يحفظ 10 أجزاء. Ya, anaknya ada seseorang anaknya yang hafal 10 juz. وأنت يا جسمين تحفظ كم جزء؟ Saya hafal أنا
Saya hafal Al-Quran ala hasbi muqarrar fil azhar. اسمع الكلام. أنا أسأل كم تحفظ من القرآن؟ Juz. لا بنترجم. Oh, tarkib. Berapa kamu hafal Al-Quran wahai Jismin? يقول لي أنا لست في معهد، ابني هو الذي في المعهد. Oh, saya tadi mencontohkan berapa hafal Al-Quran wahai Jismin? Dia apa namanya itu, aku bukan di pesantren, di Natajul itu. طيب يا جسمين لما أنت تموت إن شاء الله Wahai Jismin, bila kabar mati belum وتدخل إلى القبر dan kamu masuk dan kabar Jismin masuk ke dalam kubur وتسألك الملائكة dan kabar berikan ditanya oleh malaikat. أفضل وجزء Berapa juz kamu hafal Al-Quran Jismin? أنا لست في العنكبوت. Aku di diskon adalah tabur. لا يوجد هذا الجواب. Kalau itu cara kita jawab dulu yang jelas. أنت مسلم لابد تتعلم القرآن وعلوم الإسلام. Kamu muslim, kamu muslimah harus itu bisa jawab, ya kan? Intinya semasa hidup harus tahu bacaan Quran dan bisa menghafal Quran. Maka ada pertanggungjawaban di dalam kubur. Nah, itu jawabannya wahai ayunda. Ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah. Ini pertanyaan yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang tua kan memiliki beberapa anak, tentunya berbeda kan ya, berbeda tingkat, pokoknya berbeda kan. Nah jadi kalau misalnya kami sebagai orang tua ini, kalau kan ada yang tidak semangat misalnya ya, kalau kami lihat tuh adik semangat, atau kakak semangat, nah bagaimana itu nanti jatuhnya kita membandingkan seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita supaya anak yang tidak semangat tadi menjadi semangat melihat saudaranya itu bagus seperti itu prestasinya di sekolah. Terima kasih Ustaz. نحن لسنا سواء. Apa namanya itu, kita semua bukan sama, tidak sama kan kita ini. ولا بد أن لا نقارن بين الإخوة. Tidak boleh membedakan antara kita ini. لماذا أنت هكذا؟ انظر أخوك هكذا جيد. هذا سيجعل الحسد والكره بين الإخوة. Tidak boleh kita misalnya caranya menghardik atau berbuat keras yang seperti itu. Kalau ini lain lagi membeda-bedakan seperti itu. وهذا الذي حصل في قصة سيدنا يوسف. Ini yang terjadi juga ada kisahnya pada Nabi kita Yusuf. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. كيف يوسف الصغير أبوه يحبه أكثر منا ونحن الرجال الكبار الأقوياء. Sebagaimana yang terjadi ketersinggungan antara saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Kami ini besar apa dia lalu ada pemusuhan. Sebenarnya Nabi Yakub itu bukan ada pemusuhan. فجاءت الكراهية والحسد حتى اجتمعوا على قتله. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Apa yang terjadi terhadap saudara-saudaranya tadi? Akhirnya kebencian atau merasa iri. Apakah mereka bunuh bayar dia? Bunuh bayar. Apa namanya itu yang terjadi tentang masuk ke dalam surga. يعني لو أنا عندي ولدين، واحد نشيط في العلم وواحد آخر ضعيف في الهمة. Misalnya saya memiliki dua anak, yang satunya lagi rajin, yang satu lagi tidak rajin. Atau dia tadi agak kurang cara pendapatan itu diajarkan. ماذا أصنع؟ Apa yang harus saya lakukan? أقول للأول النشيط، لو حفظت هذه السورة أو لو ذاكرت هذا الدرس سأعطيك واحد. وأقول للضعيف لو حفظت نفس السورة وذاكرت نفس الدرس سأعطيك اثنين حتى أنشطه وأحفزه على العمل. Nah itu contohnya. Contohnya mana? Kalau yang rajin tadi ngecek, kalau misalnya bahwa berhasil dalam belajar terus banyak pula hafalan. Kalau
unjuk, misalnya contoh satu wakul misalkan, satu muber misalnya itu. Atau yang kedua, yang agak kurang lemah pendapatannya tadi ya kan, karena berbeda anak-anak kita tadi ya. Kalau misalnya kamu berhasil dalam belajarmu, kalau misalnya kamu misalnya banyak bisa hafal, saya kasih dua. ويجعل الكبير يحب الصغير ويعلمه يقول له لو أنت تعلم أخوك الصغير هذا أنا سأعطيك زيادة حتى يكون بينهما المحبة. Ya, kita harapkan kepada anak yang rajin tadi, ya kan, untuk memberikan semangat kepada anak yang tidak rajin tadi, ya kan. Terus gimana kita supaya yang rajin tadi semangat, kita juga boleh hadiah lagi. الأبناء ليسوا سواء. Ya, jelas anak-anak tersebut mereka tidak mereka tuh semuanya bukan sama. نحن وإخوتنا ليس سواء. Kita dengan saudara-saudara kita tidak sama. كذلك أبناؤنا. Juga kepada anak-anak kita juga memandang mereka itu tidak sama mereka. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك اللهم من النيران وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قبل الله.